Buah kedondong beli di pasar Jumat. Penjualnya namanya Pak Mamat. Udah waktunya dong kamu curhat, biar bibirnya kagak monyong-monyong amat. Lagi. Buah rambutan beli di pasar Minggu. Kebanyakan makan panas, gigi jadi ngilu. Sekarang udah hari Minggu, bukan hari Sabtu. Apa sih lu? Halo hai semuanya, apa kabar? Ada saya Aryan Surya, sahabat kamu, teman kamu dari Pagar Kehidupan. Tenang, jangan panik, jangan bingung, dan juga mungkin jangan kelamaan ketawanya kali ya. Saya sengaja mengawali ini semua dengan pantun yang tidak jelas tapi lucu pastinya. Karena apa? Karena saya ingin di minggu yang mungkin cukup panas ini, kita kembali tersenyum ya. Saya tahu betul, terutama bagi kamu yang tinggal di Jakarta, kayaknya minggu belakangan ini cukup panas ya, karena kita menjalani pilkada. Bagaimana keadaan kamu di hari Minggu ini? Apakah di hari Minggu ini kamu sudah merasa lebih tenang? Atau bahkan jangan-jangan di hari Minggu ini kamu merasa galau, gundah gulana karena banyak masalah yang terjadi dari hari Senin sampai hari Sabtu kemarin. Nah, apapun masalah kamu, tenang aja. Siapa tahu dari email yang saya bacakan ini bisa menginspirasi kamu untuk menyembuhkan sendiri permasalahan yang terjadi dalam hidup kamu. Nah, bagi kamu pendengar baru dari Pagar Kehidupan, kamu pasti bingung. Mas bro, gue pengen dong dibacain emailnya kayak teman-teman sahabat Pagar Kehidupan, caranya gimana? Caranya gampang. Bagi kamu yang ingin emailnya dibacakan sama seperti email yang akan saya bacakan berikut ini, caranya cukup melihat bagian deskripsi dari video ini. Bener, di bagian video ini ada deskripsinya, kamu baca, kamu patuhin, ya? Oke, tanpa banyak berbasa-basi, sekarang kita langsung baca yuk email pertama dari sahabat Pagar Kehidupan. Email kali ini bagus banget nih. Kita mengawali perjumpaan kita kali ini dengan email dari seseorang yang namanya tidak mau disebutkan karena dia mungkin merasa malu gitu ya. Kita kasih inisial MC. Emailnya bunyinya begini. Mas bro, boleh dong tolong disebutkan inisialnya aja, identitasnya, karena saya malu. Oke. Terima kasih sebelumnya Mas Bro atas kesempatan yang diberikan. Jadi begini ceritanya. Saya pada waktu itu pernah menonton sharing kakak di YouTube, dan kakak pun bercerita bahwa kakak adalah seseorang anak dari keluarga yang broken home atau bercerai. Dan juga pernah dibully sewaktu kecil di sekolah. Nah jadi gini, sebenarnya saya juga punya problem yang sama loh dengan kakak. Saya ini anak broken home walaupun orang tua saya tidak berpisah. Nah ini unik nih, orang tua tidak berpisah tapi broken home. Saya memiliki 2 orang kakak, dan 2 orang kakak saya ini menderita depresi, dan yang satunya pun menderita bipolar disorder. Waduh. Nah saya sendiri sebenarnya juga adalah orang yang minder dan pemalu, karena saya pernah dibully di sekolah. Pertanyaan saya adalah begini, bolehkah saya minta saran dari kakak, bagaimana sih caranya agar saya bisa segera move on dari masa lalu saya, dan menjadi pribadi yang sukses seperti kakak? Mohon bantuannya ya kak, saya ingin menjadi orang yang sukses, saya ingin menjadi orang yang berubah menjadi lebih baik, walaupun latar belakang keluarga saya adalah broken home. Terima kasih atas bantuannya, maaf kalau chatnya terlalu panjang, terima kasih. Oke, email dari seseorang yang bernama MC. Jadi permasalahannya begini teman-teman, ini masalahnya unik ya. Saya percaya betul bahwa di antara kamu semua, kalau mendengar kata broken home, pasti yang ada di pikiran kamu adalah keluarga yang istri dan suaminya berpisah. Iya kan? Padahal faktanya, saya sering bilang ke teman-teman saya dan juga saya sering bilang ke orang-orang di sekitar saya, broken home itu bukan ketika suami istri itu berpisah, bukan. Broken home itu justru yang paling parah ya, mohon maaf, orang tua lu dua-duanya ada. Orang tua kamu dua-duanya satu rumah, nggak bisa. Tapi peran mereka sebagai seorang suami, peran mereka sebagai seorang istri, dan juga orang tua, itu nol. Bahasa gampangnya masing-masing udah tidak bernyawa, tapi hidup. Nah pertanyaan dari MC tadi bagus. Bagaimana seandainya kalau sahabat Pagar Kehidupan yang lain punya masalah seperti MC, di mana keluarganya masih ada, menyatu, tapi dia merasa minder dan jadi pemalu? Gimana cara menyembuhkan diri, kok bisa ke Aryan Surya ini lepas dari kegelapan yang berasal dari keluarga broken home juga akhirnya menjadi maju? Gimana caranya? Oke. Cara yang paling sederhana adalah seperti yang saya bagikan di video yang berjudul Antara Aku, Doa, dan Tuhan. Itu video pertama setelah saya mulai mendalami Pagar Kehidupan lagi ya.
Di video itu intinya saya bilang begini, masalah terbesar manusia modern itu adalah mereka sudah kehilangan kepercayaan kepada sang penciptanya sendiri. Saya ulangi sekali lagi, masalah terbesar dari manusia modern, yaitu kamu, betul kamu, adalah kamu sudah kehilangan kepercayaan dengan sang pencipta kamu sendiri. Kalau saya disuruh jujur bagaimana cara saya bisa lepas dari kegelapan masa lalu, saya cerita di video itu bahwa saya mengandalkan ibadah. Betul, hanya ibadah. Kebetulan, walaupun dulu saya juga tidak religius amat, tapi saya masih selalu menjalani ibadah dengan sebaik mungkin. Nah sekarang gini teman-teman, kalau saya bilang ibadah, bukan berarti kamu hanya sekedar pergi ke rumah ibadah atau menjalani ritual, bukan. Kalau saya bilang ibadah, kamu harus sering berkontak dengan sang pencipta kamu menggunakan hati. Sekali lagi, ibadah itu bukan ritual, tapi kontak batin dengan sang pencipta yang menciptakan kamu. Itu pengertian saya untuk ibadah. Nah itu yang saya lakukan dulu. Saya belajar, karena saya muslim, saya belajar bagaimana sih cara sholat yang benar. Kok selama ini kalau sholat gue rasanya kering ya, nggak ngerasa bahwa sholat gue tuh sepertinya memberikan efek pada waktu itu. Nah, dalam hidup ada filosofi begini, apapun yang kamu cari, kamu akan menemukan. Karena pada waktu itu saya mencari, dan yang Maha Kuasa pun itu selalu melihat, akhirnya saya ditunjukin tuh buku-buku, sampai saya puncaknya menemukan seorang ustadz yang bernama Ustadz Abu Sangkan. Dia mengajarkan bahwa selama ini mayoritas orang Indonesia, kalau sholat itu terlalu cepat, sehingga efeknya bagi pelakunya hampir tidak ada. Wih, gile. Akhirnya saya dengerin khotbah beliau. Begitu saya dengerin, akhirnya saya memperbaiki sholat dan benar. Ketika saya beribadah pakai hati, kontak dengan sang pencipta, itu rasanya damai sekali. Dan bukan hanya damai, perubahan hidup itu pasti ada kalau kita sering kontak batin dengan sang pencipta yang menciptakan kita. Nah sekarang MC, keyakinan kamu apa? Pakai keyakinan kamu untuk mengobati diri kamu sendiri. Nah tapi kamu harus taruh di pikiran kamu bahwa ibadah itu bukan sekedar ritual. Jadi tidak peduli kamu sering banget pergi ke rumah ibadah, mungkin kamu sering banget menjalani ritual. Kalau hati kamu kosong, mohon maaf sekali, ibadah kamu kurang ada gunanya buat kamu. Loh mas bro, nggak bisa gitu dong. Kalau ibadah itu kan yang penting kita ikhlas. Mau nanti nyampe ke yang Maha Kuasa atau enggak tuh belakangan, yang penting ibadah tuh ikhlas mas bro. Betul kan? Jawabannya betul. Ibadah itu harus ikhlas. Tapi perlu kamu garis bawahi, apapun yang dianjurkan oleh sang pencipta dan apapun yang dilarang oleh sang pencipta untuk kita, itu pasti ada untung, ada rugi, dan ada maksudnya. Contoh, kenapa kita dilarang minum alkohol? Kenapa? Karena alkohol sudah terbukti bisa merusak syaraf. Enggak gitu mas bro, kalau kita minum alkohol cuma sedikit kan gak apa-apa. Kata siapa? Dokter baru-baru ini sudah mengemukakan sebuah fakta bahwa orang yang mencoba alkohol hanya sedikit aja, itu bisa membuat dia menjadi mau mencoba lagi dengan jumlah yang lebih banyak sampai akhirnya merusak syaraf dan organ tubuhnya sendiri. Itu kenapa alkohol dilarang. Begitu juga dengan sesuatu hal yang dianjurkan. Gue bingung mas bro, kenapa sih gue disuruh ibadah A? Padahal kan ibadah A tuh kayaknya nyita waktu gue banget loh. Justru dengan ibadah A itu, kalau jalaninnya bener, lo tuh selamat. Selamat bukan di akhirat doang, tapi selamat di dunia. Hidup lo jadi tenang, damai, dan pulih dari perasaan depresi. Teman-teman, saya mau cerita dulu nih. Kamu tahu gak sih penyakit yang paling sering diderita oleh orang-orang modern, terutama orang-orang di negara maju apa? Penyakit apa? Penyakit depresi. Depresi. Bukan penyakit flu, bukan penyakit perut, bukan penyakit migrain, bukan. Penyakitnya lebih parah, depresi. Loh mas bro, kok depresi lebih parah daripada penyakit fisik? Kenapa? Karena depresi itu membuat orang pengen bunuh diri. Bener. Ada orang bilang kepada saya, bro,
gue suka banget sama negara maju. Kenapa? Negara maju tuh nggak mentingin agama, bro. Mereka maju-maju aja tuh nggak usah mentingin agama. Kita nih negara-negara kayak Indonesia gini, mentingin agama jadinya nggak maju-maju. Saya bilang ke dia, negara maju memang terlihat di luar seolah-olah mereka maju. Tapi kalau kamu telusuri lebih dalam, orang-orang di negara maju itu hatinya rusak. Mereka ngerasa kosong, mereka ngerasa hampa. Itulah sebabnya di Jepang, di Korea Selatan, bunuh diri itu makin lama makin tinggi loh. Di Amerika apalagi. Aktor Robin Williams aja yang terkesan humoris mati bunuh diri. Setelah ditelusuri, dia dulunya adalah penderita depresi akut. Nah pertanyaannya, kenapa mereka bisa depresi? Karena mereka meninggalkan sang penciptanya. Titik. Nah sekarang buat kamu MC dan juga orang-orang yang mungkin punya permasalahan sama seperti MC, ayo dong, kembali lagi ke sang pencipta kamu. Kalau kamu yang muslim, ingat sholat itu bukan cuman sekedar ritual. Kamu kontak batin menggunakan sholat kamu kepada sang pencipta. Jangan buru-buru kalau sholat. Bagi kamu yang berkeyakinan lain, ketika kamu berdoa di rumah ibadah kamu, jangan buru-buru sekedar qomat kamit juga. Pakai hati, selalu pakai hati. Itu yang pertama. Yang kedua, selain kontak dengan sang pencipta, kalau umur kamu sudah 18 tahun ke atas, berarti kamu kan sudah dewasa. Saran saya, berhijrahlah. Waduh, ini kalau yang non-muslim bingung nih, hijrah tuh apa mas bro? Hijrah itu artinya begini, kamu meninggalkan segala sesuatu hal yang buruk untuk sesuatu hal yang lebih baik. Itu namanya hijrah. Contoh, misalnya MC kamu umurnya udah 21 gitu ya. Kamu udah 21, kamu pengen berubah. Pertama, kamu rajin kontak sang pencipta, pakai yang namanya hati, jangan cuma mulut. Rajin kontak sang pencipta. Yang kedua, kamu cari lingkungan baru yang jauh dari rumah. Kenapa? Karena yang membuat kamu minder itu adalah segala sesuatu hal yang terbentuk di rumah kamu. Waduh mas bro, terbentuk di rumah tuh maksudnya gimana? Gini, bukan berarti saya menuduh orang tua kamu ngajarin yang jelek-jelek. Belum tentu. Biasanya, orang itu jadi minder, jadi bipolar kayak kakak kamu, dan juga menjadi depresi. Itu penyebabnya kan cuma dua. Yang pertama, dia lupa untuk menyentuh kuasa sang pencipta dengan doa, dengan ibadahnya sesuai dengan keyakinannya. Yang kedua, selain ibadah, dia selalu berada di lingkungan yang selama ini sama terus. Lingkungannya adalah, ya mohon maaf, keluarga kamu. Kamu tadi bilang broken home, tapi papa mama kamu gak cerai. Kalau kamu bisa menyebutkan broken home, berarti kan sebenarnya papa mama kamu membuat sebuah keadaan yang gak enak bagi kamu dan kakak kamu kan? Bener gak? Iya kan? Nah itu loh yang harus dijauhi. Kalau kamu sudah dewasa. Kalau belum dewasa ya mau gak mau cuman ibadah aja terus. Ketika kamu lagi gak enak ibadah, terus ibadah yang rajin. Nah kalau kamu sudah dewasa, ibadah plus hijrah. Aduh tapi gue belum ada duit mas bro. Nabung. Dimana ada kemauan ada jalan. Kalau mentok minta sama yang maha kuasa. Pakai doa dengan cara kontak batin tadi. Pasti nanti ada jalan keluar ya. Saya doakan buat kakak kamu, semoga kakak kamu juga mau mendengarkan apa yang saya katakan ini. Mungkin kalau kakak kamu juga masih bisa mendengarkan ucapan orang, tolong deh ulangi lagi video ini, terutama bagian depannya tadi, supaya kakak kamu pun mungkin bisa bersama-sama dengan kamu ya MC, untuk menyelesaikan perkara hidupnya yang berhubungan dengan broken home ini. Oke? Dilakukan ya. Nah sekarang kita langsung masuk ke email kedua. Kalau tadi kita membicarakan masalah yang berhubungan dengan keluarga, kali ini berhubungan dengan masalah pekerjaan. Nah sekarang saya tanya dulu, ada nggak di antara kamu yang saat ini gajinya belum dibayar sama bos kamu? Komisinya belum turun dari bos kamu, padahal kamu sudah melakukan segala sesuatu hal yang bersifat kewajiban. Ada nggak di antara kamu yang gajinya sampai sekarang belum dibayar sama atasan kamu? Wah, kayaknya sih cukup banyak ya. Nah ini juga yang dialami oleh sahabat pagar kehidupan kita yang akan saya bacakan kali ini. Nah kali ini email ditulis oleh seseorang yang bernama Febri. Febri bercerita di emailnya seperti ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pertama saya mengucapkan terima kasih banyak karena udah dikasih kesempatan untuk curhat.
Pada dasarnya semua masalah yang saat ini sedang saya hadapi, kunci keberhasilannya ada semua di video Pagar Kehidupan. Saya tinggal masuk YouTube, lalu cari video Pagar Kehidupan, dengerin deh. Nah, tapi masalah saya sebenarnya ada, yaitu masalah saya yang berhubungan dengan masalah bos. Jadi pada waktu itu saya punya sebuah gaji yang belum turun dari bos saya selama beberapa bulan. Waduh, beberapa bulan ya. Padahal saya sudah melakukan banyak kewajiban yang sudah saya penuhi untuk pekerjaan saya. Nah, pertanyaan saya begini, bagaimana caranya saya supaya gaji saya bisa segera turun? Karena itu adalah hak saya. Usaha saya selama ini sudah maksimal sih. Saya sudah bersedekah secara maksimal dan juga saya sudah sepenuh hati banget untuk menjalani ibadah. Ada nggak sih cara efektif untuk keluar dari masalah saya ini? Caranya sebenarnya ada. Yang pertama begini. Masalah yang dialami oleh kamu dan juga mungkin sahabat Pagar Kehidupan itu sebenarnya masalah yang umum. Saya kasih tahu, dan ini kabar buruk ya buat kamu semua sahabat Pagar Kehidupan, bahwa tidak semua atasan itu baik. Saya tidak suka bekerja dengan yang namanya bos, karena saya tahu bos itu juga manusia. Dan banyak di antara manusia yang tidak beriman walaupun KTP-nya ada agamanya. Walaupun mungkin dia juga beribadah, tapi belum tentu hatinya beriman. Padahal yang ditanya malaikat nanti kan adalah agama yang ada di hatinya ya, bukan yang ada di KTP-nya. Tapi banyak loh, banyak sekali atasan-atasan kita, bos-bos kita yang selalu mengabaikan kewajibannya membayar hak karyawan-karyawannya. Nah, solusinya bagaimana? Yang pertama, kamu tidak perlu bersusah payah. Karena kalau memang itu adalah hak kamu, dan itu ditahan, nanti yang kena hukum karma, itu adalah atasan kamu. Waduh mas bro, masa nyumpahin bos gua supaya susah? Bukan maksud saya nyumpahin atasan kamu supaya susah. Tapi saya hanya ingin mengatakan, jangan khawatir. Kalau memang itu adalah hak kamu, tapi belum terbayar, yang maha kuasa kan tidak pernah tidur toh. Tenang aja. Bisa jadi nanti biasanya diganti salurannya. Ini loh, ini yang gak orang paham. Dia pikir salurannya itu harus selalu sama. Kalau gua kerja sebagai karyawan, gua harus digaji dari bos gua dong mas bro. Kalau gua gak digaji dari bos gua gak dapet rezeki. Itu kan secara logika kamu, iya kan? Kalau kamu sudah memenuhi kewajiban, tapi atasan kamu mengabaikan hak kamu, tenang aja. Selama kamu beriman, beribadah, bersedekah, rezeki mah ada aja. Coba saya tanya, bener nggak? Mungkin dari saluran pertama nih, gaji kamu mampet. Tapi dari saluran berikutnya, kalau kamu beriman, bersyukur, gitu, bersedekah, tiba-tiba ada aja tuh rezeki-rezeki masuk. Yang membuat kamu kayaknya kok cukup gitu. Menjalani hidup tuh kayaknya serba cukup. Ya kalau nggak berkelimpahan paling nggak cukup deh. Benar apa nggak saya bilang? Iya kan? Nah jadi intinya tidak perlu terlalu dipikirkan. Ingat filosofi Pagar Kehidupan apa? Kalau kerja tidak boleh ngoyo. Kebanyakan orang dijauhi uang karena dia bekerja ngotot ngoyo. Terlalu pusing mikirin duit. Aduh kayaknya duit tuh gimana gitu. Padahal itu letak kesalahan pertamanya. Ya, jadi buat Febri dan juga buat sahabat Pagar Kehidupan yang lain, saran saya teruskan ibadah kamu, baik dalam bentuk sedekah, dalam bentuk syukur, dalam bentuk mungkin kalau muslim sholatnya juga diperdalam lagi gitu ya, sambil juga kamu ngelihat peluang. Peluang apa sih yang bisa gue kerjain untuk bisa membuat gue mendapatkan aliran dana? Karena bisa jadi ini salah satu jalan dari Yang Maha Kuasa loh untuk membuka karir yang lebih besar bagi hidup kamu. Oke, selamat melakukan ya. Masalah dalam pekerjaan itu biasa, masalah dalam hidup itu biasa, jadi tidak perlu terlalu dirisaukan. Itu dia rahasianya. Nah berikutnya kita masuk ke dalam sebuah segmen yang namanya PNTC. Widih, PNTC itu apa mas bro? Kayaknya baru tuh. Bener, PNTC itu baru. Tapi singkatannya dong. Apa tuh mas bro? PNTC, pertanyaan norak tentang cinta. Gubrak gak lo? Bener. PNTC, pertanyaan norak tentang cinta. Pertanyaan tentang cinta gak apa-apa. Tapi kalau norak, aduh, pengen banting botol, cuman botolnya udah dibuang. Gak ada botol di sini. Pertanyaan PNTC kali ini ditanyakan oleh orang yang inisialnya FF. Katanya tidak mau disebutkan namanya. Pertanyaannya begini.
Kak, gimana sih cara menghadapi cowok yang super sibuk terus kalau di BBM, balasnya tuh cuma singkat gitu. Dan simple banget balasannya. Walaupun terjadi timbal balik pertanyaan dalam chat, tapi gue gak suka kalau pertanyaan gue tuh dijawabnya singkat-singkat. Gimana caranya? Waduh. Selamat buat FF, kamu mendapatkan gelar PNTC pertama dalam curhat sahabat pagar kehidupan. Iya, luar biasa. Mohon maaf curhat kamu agak norak sebenarnya. Ya, kenapa saya bilang norak? Kalau kamu sering menonton video pagar kehidupan, pertanyaan kayak gini udah ada jawabannya. Coba bagi kamu yang sekarang lagi ketawa-ketawa nih, lagi ketawa-ketawa, ayo berhenti dulu ketawanya. Sambil kamu berhenti dulu ketawanya, kamu dengerin kata saya. Pertanyaan saya buat kamu begini, bagaimana sih cara ngobatin teman kita yang FF ini? Cowoknya di BBM, balasnya tuh cuma singkat-singkat aja, sok sibuk. Gimana caranya coba ngobatinnya? Hah? Bisa nggak kita ngerubah orang lain, teman-teman? Bisa nggak? Nggak bisa toh. Kalau kita nggak bisa ngerubah orang lain, pilihannya cuma dua. Pertama, kita bertoleransi tanpa mengeluh, atau yang kedua kita tinggalin. Gampang kok, gampang toh, ya, betul nggak? Ya kan? Orang tuh nggak bisa dirubah lagi. Ngapain lu ngerubah orang lain? Nggak bisa. Pilihannya cuma dua, lu toleransi sama sifat dia, atau lu tinggalin. Itu aja. Setiap kali kamu mau ngerubah orang, pikirin dua hal itu doang. Toleransi atau tinggalin ya? Tinggalin atau toleransi ya? Kalau toleransi nggak boleh ngeluh. Bener nggak teman-teman? Iya kan? Nah, oke. Jangan gitu ya. Kita hargai hidup ini dengan memikirkan hal-hal yang penting untuk dipikirin, bukan hal-hal yang tidak penting. Oke? Nah, pertanyaan berikutnya berasal dari email yang dituliskan oleh sahabat pagar kehidupan dari Malaysia. Ya. Namanya adalah siapa nih? Tio. Wih, namanya Tio tapi Malaysia ya. Gini bunyi emailnya. Hehe, kakak Aryan bikin kaget aja nih. Terima kasih banyak telah diberikan waktunya buat curhat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam kak. Semoga kak Aryan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Saya mau curhat nih. Saya ingin membuka bisnis baru sebagai penghasilan tambahan saya. Nah, insya Allah kalau Tuhan memberikan saya kesempatan, saya mau daftarkan anak-anak saya ke sekolah pendidikan tinggi dari penghasilan bisnis saya yang ingin saya bangun ini. Nah, pertanyaan saya sederhana, gimana sih mas bro caranya kita bisa menjalani bisnis dan bisa langsung diterima oleh masyarakat? Formulanya tuh apa kalau kita mau menjalani bisnis yang bisa langsung diterima oleh masyarakat? Ada nggak formulanya? Terima kasih. Ada nggak teman-teman? Sebuah formula yang mungkin jadi pertanyaan kamu juga nih. Ada banyak di antara kamu yang pengen punya penghasilan tambahan, tapi takut. Takutnya kenapa? Takut karena gue takut gagal mas bro. Gue pengen buka bisnis tuh kayaknya langsung berhasil gitu. Bisa nggak caranya? Caranya adalah tidak bisa. Orang itu kalau mau berhasil harus ada gagalnya dulu. Saya ulangi sekali lagi, orang itu kalau mau berhasil harus ada gagalnya dulu. Karena setiap kegagalan itu kan dapat pengalaman. Yang buat orang berhasil itu sebenarnya adalah pengalaman, bukan rumus atau formula jitu. Formula jitunya mungkin saya cuma bisa mengatakan jangan takut gagal, titik. Loh bener, kalau kamu mulai usaha tapi takut gagal, gak akan bisa maju. Bener deh, karena setiap usaha itu butuh pengalaman toh. Nah pengalaman itu kan gak semuanya bagus. Ada pengalaman kamu diterima sama klien, sama pelanggan. Ada juga pengalaman kamu mungkin diludahin, mohon maaf sama pelanggan, dicaci maki sama pelanggan. Nah dari situ kan ada pengalaman yang bisa kamu tarik hikmahnya menjadi ilmu. Ya, jadi bagi kamu Tio, kalau ingin membuka bisnis, buka aja, nggak usah kebanyakan mikir. Tapi kalau ada kegagalan, jangan nangis, jangan sedih, maju aja terus, ya kan? Daripada lu dengerin pantun norak bagian depan tadi, mendingan mana? Mendingan maju, iya kan? Iya dong, betul nggak? Bercanda ya, bercanda. Oke, sekarang kita lanjut ke email berikutnya. Kali ini emailnya agak sedikit seram nih. Email kali ini seram karena ditanyakan oleh sahabat pagar kehidupan yang ada unsur-unsur klinik atau mistisnya. Wow, mistis, klinik. Wah, seperti apa nih? Emailnya begini.
Email ini ditanyakan oleh seseorang yang berinisial AW. Begini, Kak, kan aku punya bude. Bude itu katanya kakak dari ibu. Tapi bude aku ini nggak tahu kenapa nggak suka sama keluarga aku. Perusahaan ayah aku selalu mau dijatuhin, dan akhirnya sekarang emang lagi jatuh. Waduh. Tapi Kak, dia tuh selalu melakukannya dengan cara-cara syirik, atau dengan cara yang nggak masuk akal, seperti hal-hal gaib yang aneh-aneh gitu. Nah, kadang-kadang aku mikir tuh mau balas dendam banget gitu Kak, karena aku udah capek. Gue tuh pengen banget balas dendam sama bude aku sendiri yang udah nggak jelas kelakuannya. Menurut kakak, apakah aku harus memaafkannya setelah semua yang dilakukannya kepada orang tua saya? Karena orang tua saya pun semuanya habis hartanya akibat perilaku dari bude saya tersebut. Bagaimana cara mengatasinya? Oke, teman-teman, saya mau nanya dulu nih sama kamu. Ada nggak di antara kamu semua yang saat ini pernah mungkin, atau jangan-jangan sedang mengalami sebuah konflik keluarga, yang dimana saking ada konflik di antara kamu tuh suka kirim-kiriman ilmu-ilmu hitam yang mohon maaf ya, sangat berseberangan dengan agama? Ada nggak seperti itu? Kalau saya boleh jujur, belakangan ini semakin banyak ya orang-orang yang memang mohon maaf sekali hatinya dibutakan oleh setan. Saudara sendiri, kakak sendiri, iya kan? Jatuhnya kakak kan? Kakak sendiri, adik sendiri, semua dilibas hanya demi uang. Waduh. Termasuk juga dengan AW, saudara kita atau sahabat pagar kehidupan kita yang namanya AW ini. Dia bertanya, bagaimana caranya supaya saya bisa melepaskan diri? Apakah saya harus memaafkan bude saya yang sudah melakukan tindakan syirik? Syirik itu kayak mengirim-ngirim gaib kepada keluarga saya. Atau saya boleh balas dendam? Jawabannya begini, saya selalu percaya bahwa ilmu putih itu paling tinggi di antara semua ilmu. Sekali lagi, saya selalu percaya sepandai-pandainya ilmu hitam akan selalu kalah dengan ilmu putih. Setuju nggak teman-teman? Iya kan? Mungkin bagi kamu yang suka main spiritual atau supranatural mungkin, benar nggak sih pendapat saya bahwa ilmu putih itu paling kuat? Dan kalau ilmu hitam sama ilmu putih, putih selalu menang kalau iman kita kuat. Betul? Nah, kalau betul, saran saya buat AW, jangan dibales. Kalau kamu ngebales dan dendam, kamu sama dong seperti bude kamu. Kamu sama dong iblisnya seperti beliau. Betul nggak? Nah, bagaimana terus cara mengatasinya? Kalau saya jadi kamu, suruh bapak ibu kamu kembali ke jalan yang maha kuasa. Ibadah aja terus. Bangun malam-malam. Kalau kamu muslim, sholat malamnya diperbanyak. Iya kan? Sholat malamnya diperbanyak, ayat kursinya diperbanyak, supaya membentengi kamu dari hal-hal yang kayak gitu. Ingat, ilmu putih itu akan jauh lebih berkuasa dibandingkan ilmu hitam. Dan kalau kamu ingin membalas dendam, itu ilmu hitamnya pasti menang. Karena dia iblis. Iya kan? Kalau dendam itu kan bahan bakarnya adalah api. Betul nggak? Api itu bahan bakar dari setan. Ya menang mereka. Jangan lawan api pakai api. Pakai air. Pakai cinta, pakai ilmu putih. Ya, jadi buat kamu yang mungkin mengalami kejatuhan seperti AW, di mana masalah keluarga ada kirim-kiriman ilmu hitam, jangan dilawan pakai ilmu hitam lagi, pakai ilmu putih. Pasti kamu menang dan akan selalu terjaga. Itu udah pasti dan itu benar. Ya, jadi buat AW dan juga buat sahabat pagar kehidupan yang mengalami masalah seperti AW, sabar ya, karena yang maha kuasa tidak pernah tidur, pasti ada kok jalan keluarnya, asalkan kamu mau terus bersabar. Saya doakan semoga semuanya membaik. Amin. Nah, kali ini kita kembali membicarakan topik percintaan. Tapi topik percintaan kali ini tidak norak, ya kan? Bukan topik percintaan yang norak kayak yang di depan tadi, bukan. Ini topik percintaan yang bisa dibilang memang sebuah masalah dan bisa jadi dialami oleh kamu semua, sahabat pagar kehidupan yang mungkin sudah menikah, ya. Jadi email ini dikirimkan oleh seseorang yang bernama Ginting. Emailnya begini, aku mau curhat nih, umur aku 27 tahun dan aku sudah 2 kali menjanda, aku pun adalah seorang anak yatim. Oke, nah permasalahan aku adalah begini, dari pernikahan pertama, aku dikaruniai anak perempuan, tapi pernikahan aku yang pertama hanya bertahan 1 tahun.
karena ternyata suamiku dulu memiliki wanita lain. Selang 1 tahun kemudian, aku ketemu lagi dengan seorang laki-laki yang mau menikahi aku. Lalu aku yang notabene pada waktu itu sebagai tulang punggung untuk ibu dan adik aku akhirnya memutuskan untuk menikah lagi. Dan setelah pernikahan kedua, saya ikut suami ke kampungnya dan dikaruniai anak laki-laki. Nah, tapi naas nih, pernikahan saya yang kedua gagal lagi. Gagal karena saya mengalami KDRT. Sekarang setelah 2 tahun bercerai, ada lagi seorang laki-laki yang benar-benar menerima masa lalu aku dan menginginkan aku menjadi pendamping hidupnya. Tapi entahlah, kejadian di masa lalu membuat aku jadi trauma terhadap laki-laki. Aku pernah meninggalkan adik dan ibu hanya karena seorang laki-laki, yang mana laki-laki itu adalah mantan suamiku yang kedua dulu. Dan itu jujur menjadi penyesalan terbesar bagi aku. Tapi mau bagaimana lagi, aku tidak bisa yang namanya menyesali sesuatu hal yang sudah aku lalui. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah, menurut pagar kehidupan, aku mending fokus sekolahin adik-adik aku dan anak aku dulu, atau aku kembali menata masa depanku dengan seorang pendamping baru yang mana laki-laki yang baru aku kenal tadi. Karena aku pun tidak pernah tahu, dia itu laki-laki yang baik atau jangan-jangan sama, seperti mantan-mantan saya di masa lalu. Tolong bantu saya untuk memberikan solusi mengenai masalah saya. Oke. Seseorang yang bernama Ginting sudah menikah 2 kali, yang satu cerai gara-gara masalah perselingkuhan, yang kedua cerai gara-gara masalah KDRT. Tiba-tiba di tengah jalan ketemu laki-laki baru lagi nih teman-teman, yang berpotensi untuk menjadi seorang suami. Tapi di situ dia bingung. Gue trauma nih dengan masa lalu gue. Gue sebaiknya gimana mas bro? Apakah gue menata diri dulu bersama anak-anak gue, menata karir gitu ya? Atau gue malah boleh dong menata masa depan baru dengan laki-laki yang baru tadi? Mana yang terbaik? Jawaban saya adalah begini. Kalau kamu ingin lepas dari kegagalan, selalu ambil pelajaran dari kegagalan yang terjadi dalam hidup kamu. Saya ulangi sekali lagi. Kalau kamu ingin lepas dari kegagalan, selalu ambil pelajaran dari setiap kegagalan yang terjadi dalam hidup kamu. Contoh, kamu pasti tahu dong ciri-ciri dari laki-laki yang tukang selingkuh, karena kamu sudah pernah punya pengalaman kan menikah dengan laki-laki yang akhirnya selingkuh. Kamu pun juga pasti tahu dong ciri-ciri dari laki-laki yang gejala-gejalanya tuh bakal melakukan KDRT, karena kamu pernah punya pengalaman dengan laki-laki seperti itu. Nah, itu yang jadikan pelajaran buat kamu. Jadikan itu sebagai sebuah saringan. Kalau nanti ada laki-laki baru, apakah laki-laki baru ini juga memiliki gelagat yang sama dengan mantan-mantan kamu dulu? Kalau gelagatnya sama, jauhin. Susah amat. Kalau memang tidak sama, gelagat-gelagatnya berbeda, ya udah, boleh dicoba. Simpel kan? Simpel nggak teman-teman? Betul kan? Kebanyakan orang tuh bingungnya gini loh. Mereka tuh gagal, tapi nggak diambil pelajarannya. Ya gagal lagi. Iya kan? Kalau lu pengen berhenti gagal, setiap gagal ambil pelajarannya dong. Karena dari pelajaran itu kan kamu dapat hikmah namanya. Nah, hikmahnya ini yang bisa membuat kamu dapat ilmu yang berguna bagi masa depan kamu. Masuk akal nggak? Masuk akal ya? Jadi buat Ginting dan juga buat teman-teman sahabat pagar kehidupan yang mungkin masalahnya sama seperti Ginting, di mana sering bercerai atau sering mungkin mengakhiri hubungan asmara dengan cara yang tidak baik, ambil pelajarannya. Pelajarannya itu yang kamu jadikan acuan untuk menata masa depan kamu sendiri. Itu dia. Gampang kan? Nah, email berikutnya langsung aja saya bacakan dari seorang cowok kali ini yang bernama Rofik Nuriana. Begini bunyi emailnya. Selamat malam Mas Aryan Surya. Nama saya Rofik, panggilannya Fik. Oke. Saya dari Tangerang Selatan lebih tepatnya. Terima kasih loh karena sudah membuat video pagar kehidupan yang selama ini sudah banyak sekali membantu saya dan juga pastinya membantu orang-orang di sekitar saya. Nah, pertanyaan saya begini nih. Bagaimana ya cara berpikir yang benar
Agar saya tuh mas bro, kalau melakukan apapun, saya bisa melakukannya tanpa harus takut mengkhawatirkan apa yang dipikirkan orang lain tentang saya. Jadi selama ini saya itu kalau mau melakukan sesuatu, terutama hal-hal baru mas bro, saya selalu takut dikomentari oleh orang lain. Bagaimana caranya supaya saya nih tidak lagi memikirkan perkataan orang lain yang menghambat saya di dalam melakukan sebuah perubahan dalam hidup? Gimana caranya saya untuk bisa menjadi orang yang lepas dari ketakutan seperti itu? Terima kasih. Oke. Pertanyaannya bagus Rofik, pertanyaan yang bisa jadi dialami atau diderita oleh kamu semua sahabat Pagar Kehidupan yang mendengarkan suara saya di video ini ya. Banyak di antara kita kalau mau melakukan sesuatu selalu menjadikan pola pikir orang lain, kritikan orang lain, tindak tanduk perilaku orang lain sebagai acuannya. Aduh, gue takut mas bro, kenapa? Kalau gue nanti nyoba hal baru, nanti gue dikritik begini, aduh sakit, gimana gitu. Ntar nih mas bro ya, kalau gue jadi pemusik nih mas bro, walaupun gue suka ya, nanti gue dikritik lagi. Dikritik siapa? Dikritik sama tetangga gue, digosipin sama tetangga gue. Iya kan? Biasanya seperti itu ya, kekhawatiran yang ada di dalam pikiran kamu ketika kamu ingin melakukan hal-hal baru. Nah caranya bagaimana supaya kita bisa plong? Caranya sederhana. Jangan berpikir bahwa ucapan orang lain itu akan selalu sama. Sekali lagi, jangan pernah kamu berpikir bahwa ucapan orang lain itu akan selalu sama. Loh maksudnya bagaimana mas bro? Begini teman-teman, ucapan orang lain tuh, itu sebenarnya akan mengikuti perubahan diri kita lagi. Contoh nih, bagi kamu yang sekarang digosipin. Misalnya kamu sekarang seorang, taruhlah agen asuransi gitu. Kamu agen asuransi digosipin sama tetangga, ih gila tuh anaknya Pak Bro tuh kasihan banget ya. Udah capek-capek sekolah tinggi-tinggi masa jadi agen asuransi. Ih kasihan deh. Rasanya sakit tuh ya di komentarin seperti itu. Padahal emang kamu suka menjadi agen asuransi, tapi kok kamu dikritik seolah-olah kamu tuh pengangguran gitu loh. Padahal kamu kerja. Nah kalau memang keadaan kamu seperti itu, cuekin aja. Nanti ketika kamu sudah fokus menjalani apa yang kamu suka dan kamu berhasil, mereka pun akan berubah. Ih gila ya anaknya Pak Broto, sukses lo jadi agen asuransi, gila hebat. Dan orang-orang kayak gini nih, yang sukanya ngegosip, paling enak kalau dikasih pantun norak, tau gak? Pantun norak yang ada di depan tadi diulangin 90 kali di kupingnya. Nanti dia muntah tuh, bleh gitu. Ya. Nah jadi intinya gini, kamu harus belajar Rofik menggunakan kacamata kuda. Kacamata kuda artinya apa? Kamu jangan ngelihat kiri kanan, maju aja. Gak ada gunanya dengerin mereka, karena mereka pun akan berubah pendapatnya kalau kamu nanti sudah berhasil. Coba aja. Tapi mas bro, kalau gue nyoba nanti gue takut. Jangankan nyoba, gue mencoba sekali aja udah takut. Nah itu dia. Kebiasaan orang, terutama kayak kamu Rofik, belum apa-apa udah takut. Biasain diri dulu dong. Kan saya bilang di video-video saya yang lalu bahwa semua itu bisa dilawan kalau kamu membiasakan diri. Orang itu jadi pemalu gara-gara dia selalu menuruti rasa malu jadi pemalu. Nah cara ngobatin pemalu gimana? Lawan rasa malunya secara rutin. Secara rutin. Nanti lama-lama bukan pemalu lagi jadi pemberani. Pernah ngeliat gak orang pemalu jadi malu-maluin? Nah itu. Yang tadinya pemalu, tiba-tiba jadi malu-maluin karena kepedean. Gara-gara dia berhasil untuk membiasakan diri menjadi tidak pemalu. Nah begitu juga dengan kamu. Kamu yang sekarang nih ragu-ragu, terlalu mentingin perkataan orang. Latih diri kamu untuk cuek. Sekali cuek, aduh gak enak mas bro, gue diliatin orang. Cuek. Iya kan? Yang kedua coba lagi. Aduh masih diliatin orang, masih komplain. Nanti yang ke-20 pasti kamu udah gak akan komplain lagi, kamu udah terbiasa. Hah? Gue diliatin orang, siapa lu? Cie, gitu ya. Jadi buat Rofik dan yang lain yang punya masalah sama seperti Rofik, ayo biasakan diri kamu untuk cuek. Coba aja 20 kali cuek, pasti gak kepikiran lagi ucapan orang lain ya. Coba biasain diri minimal 20 kali, pasti yang ke-20 hilang tuh segala kegelisahan yang selama ini kamu alami. Oke?
Nah, bicara-bicara soal gelisah nih teman-teman, saya kembali ingin membacakan sebuah email yang membuat saya menjadi gelisah. Waduh, kenapa Mas Bro? Apakah di dalam email itu ada pantun norak? Bukan, ini bukan pantun norak di email ini. Di email ini justru email yang ditulis oleh seseorang yang dari Malaysia lagi. Jadi ini email kedua yang dikirim oleh sahabat pagar kehidupan dari Malaysia. Nah, isi emailnya ini loh yang membuat saya gelisah. Isinya begini. Salam dari Malaysia. Hai bro, apa kabar? Semoga sehat selalu ya di Indonesia. Amin. Begini, saya tuh dari kecilnya suka menipu. Sehingga kini saya juga masih suka menipu. Waduh, saya coba kali. Kan dia Malay bro. Oh iya Malay, sorry. Malay coba jadi coba. Kita ulang lagi. Begini, saya dari kecilnya suka menipu, sehingga kini saya suka menipu. Saya coba untuk tidak menipu, tapi selalu terbuat. Terbuat bro. Terbuat itu apa sih bro? Kok dia ngomongnya terbuat? Loh, terbuat itu dalam bahasa Malaya artinya berbuat. Kita ulang lagi loh. Saya coba untuk tidak menipu, tapi saya selalu berbuat menipu terus. Cuma, saya takut akan membawa saya ke dalam jurang penipuan. Sehingga saya digelar kakak penipu licik. Saya digelar itu maksudnya saya disebut. Aduh, saya pusing teman-teman. Aduh, saya pusing baca email Malay. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Tenang ya, saya baca dulu ya. Oke, jadi intinya begini teman-teman. Emailnya seolah-olah dia mengatakan begini. Dia ini dari kecil suka punya kebiasaan klepto. Klepto lu seneng deh lo bahasanya, ya kan? Klepto itu artinya menipu. Jadi dia dari kecil suka punya kebiasaan klepto, menipu dan mencuri juga. Dia sudah berusaha untuk tidak menipu, tapi kayaknya susah gitu loh. Karena dia selalu akhirnya terjerembab ke dalam perbuatan sama, yaitu menipu lagi. Sampai saking seringnya dia menipu teman-teman, dia mendapatkan gelar sebagai penipu licik. Wah, lah. Bahkan papa mamanya pun selalu beranggapan bahwa dia adalah seseorang yang punya pekerjaan sebagai pencuri karena sering menipu dari kecil. Padahal sebenarnya pekerjaan dia bukan pencuri. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang harus saya lakukan Mas Bro? Tolong ya, terima kasih sudah membaca. Oke. Email dari Malaysia yang membuat saya pusing ini intinya adalah seseorang yang punya penyakit psikologi kleptomania. Kleptomania itu teman-teman, intinya dia punya kebiasaan kalau nggak nyolong, nipu. Itu penyakit psikologi tuh. Pernah nggak diantara kamu semua teman-teman punya sahabat atau punya temen yang gak ada angin gak ada hujan gitu ya, mohon maaf, kayaknya sukanya ngambilin barang lu gitu. Kalau ada nih orang, barang di rumah lu kayaknya hilang. Yang tadi hilang misalnya sepatu, tiba-tiba duit hilang, lama-lama lampu hilang gitu, lama-lama kasur hilang gitu, karena dia kleptomania. Nah ini sahabat pagar kehidupan yang inisialnya VK ini dari Malaysia, dia punya penyakit kleptomania. Dia pertanyaannya gimana caranya supaya gue bisa sembuh dari tabiat gue yang suka mencuri dan berbohong atau menipu. Jawabannya adalah pergi ke psikolog. Lo Mas Bro, kan dia nanya lo, kok lo malah bilangnya pergi ke psikolog? Lo dengerin, ada beberapa penyakit psikologi yang tidak bisa saya sembuhkan hanya dengan cara sekejap. Orang kleptomania itu harus diterapi teman-teman. Karena itu penyakit psikologi. Saya tidak bisa mengatakan ibadah, karena belum tentu dia mau ibadah. Iya kan? Orang kleptomania kan tuh udah sakit psikologinya. Jadi saran saya buat kamu VK dan juga orang-orang yang punya penyakit kleptomania, ayo, keinginan kamu buat sembuh aja udah bagus. Karena kebanyakan orang yang kleptomania, mereka malah menikmati loh. Mereka malah menikmati kecenderungan mereka untuk mencuri. Nah, jadi buat kamu VK yang dari Malaysia yang emailnya bikin kita pusing, ayo, pergi ke psikolog Malaysia dan kamu coba fasilitas yang diberikan oleh mereka. Ya, silakan coba fasilitas mereka. Oke, kita coba baca email baru lagi ya. Oh, pusing aku.
Oke, di email berikutnya ini dari seorang Indonesia, alhamdulillah ya. Orang Indonesia menggunakan bahasa Indonesia yang tidak membuat saya pusing pastinya. Dia bertanya dengan pertanyaan yang cukup unik. Pertanyaannya begini, selamat malam Mas Aryan, malam juga. Sebenarnya saya nggak pandai nih menulis curhatan kayak gini. Sebelumnya maaf ya, karena saya menulisnya hanya sebisanya saja. Oke. Jadi gini mas, saya itu orangnya sering gak enakan sama orang. Misalnya, saya disuruh orang untuk membantu, saya pasti langsung bantuin. Pada saat itu, saya panik, karena yang saya kerjakan belum beres. Saya kan juga tipe orang melo mas bro. Ya mungkin mas Aryan juga bingung gitu loh. Kok lu cowok bisa melo? Tapi saya itu orangnya melo mas bro. Saya melo banget sebagai cowok gitu. Dan saya pun orangnya gak enakan. Nah pertanyaan saya begini mas bro, gimana sih cara mengatasi situasi yang panik atau tertekan biar hati dan perasaan saya itu tenang gitu kalau menghadapi orang-orang yang mungkin ingin menyuruh-nyuruh saya. Malu kan kalau saya sebagai cowok pada situasi tertekan saya tiba-tiba meneteskan air mata karena dia ngerasa gak enakan sama orang lain. Makasih loh sebelumnya mas bro, terima kasih. Oke. Email dari seorang Waryono yang ternyata merasa dirinya melo. Ada banyak di antara orang-orang di sekitar kamu mungkin ya, yang cowok, tapi kok kayaknya lebih melo daripada cewek. Ya, bukan berarti mereka orientasinya mungkin suka dengan cowok juga, belum tentu. Tapi bisa jadi dia punya psikologi yang terbentuk seperti itu. Nah, saya ingin menjelaskan dulu kepada kamu Waryono. Penjelasan saya adalah begini. Kamu menjadi seperti itu karena kamu kurang cinta kasih dari keluarga. Sekali lagi saya ulangi, setiap orang itu pada dasarnya butuh penerimaan dari orang-orang terdekatnya. Nah di keluarga, kamu itu nggak dapat dari papa, nggak dapat dari mama, nggak dapat dari bapak, nggak dapat dari ibu. Ketika kamu nggak dapat, sementara kamu butuh penghargaan dan penerimaan dari orang lain, secara psikologi, kamu akan merasa orang-orang yang bisa kamu bantu itu sebagai seseorang yang bisa membuat kamu merasa dihargai dan diterima. Nah itu yang membuat kamu jadi gak enakan. Perasaan gak enakan ini sebenarnya adalah sebuah perasaan yang kamu tuh sebenarnya ngerasa, gue sama dia ngerasa bisa dibutuhkan loh. Gue bisa ngerasa dihargai loh. Gue bisa ngerasa diterima loh. Gue mau deh ngerjain punya mereka walaupun gue lagi sibuk. Nah, ketika kamu lagi sibuk, tapi ada perasaan gak enak karena kamu ingin mendapatkan pengakuan dari mereka, dari orang tersebut, kamu jadi bingung. Karena kamu bingung, kamu jadi tertekan. Aduh, gue punya pekerjaan, tapi gue juga pengen bantu dia. Gimana nih caranya supaya gue tenang? Gitu kan? Nah, saran saya begini. Kalau memang selama ini kamu melonya kamu itu jangan disalahin. Karena bukan berarti kamu melo, terus kamu itu menjadi seseorang yang tidak berguna. Tidak. Jadi yang pertama buat Waryono, dan juga para Waryono lain di luar sana, yang merupakan cowok tapi melo. Pertama, jangan salahkan melo kamu. Melonya kamu itu bisa menjadi suatu hal yang positif loh. Begini, kalau kamu melo, itu pertanda kamu sensitif. Sensitifnya kamu itu berarti kan kamu peka. Nah cowok yang peka itu bagus loh. Dia bisa punya hati yang lebih peka dibandingkan cowok-cowok pada umumnya. Kamu jadi gampang nangis karena kamu peka kan. Pekanya kamu tuh berlebihan sampai akhirnya kamu meneteskan air mata. Jadi jangan berpikir bahwa itu melo jelek terus gimana. Enggak, berpikir kamu bersyukur. Alhamdulillah ya, gue sebagai cowok bisa punya kepekaan yang lebih bagus dibandingkan cowok-cowok di sekitar gue. Nah, kalau pola pikir kamu kayak begitu, otomatis yang tadinya kamu minder jadi pede. Betul kan? Bener lagi, orang yang gampang nangis itu sebenarnya peka. Cuman, supaya kamu tidak panikan dan tidak gampang gelisah, mulai saat ini belajar untuk menolak. Nah, kalau saya bilang belajar berarti pakai yang cari di depan tadi itu, Waryono. Ya, caranya adalah latihan. Latihan sampai minimal 20 kali. Pertama nolak gak enak, nangis. Kedua nolak gak enak, nangis. Ntar lama-lama ke 20, nolaknya udah gampang. Ya, jadi intinya semua itu bisa dilatih. Jangan takut.
termasuk latihan untuk menolak. Lah Mas Bro, tapi kan gue gak enak, masa orang minta bantuan gue ditolak sih Mas Bro. Lagi nih loh teman-teman, kalau kamu sedang tidak ada kerjaan tidak masalah bantu orang lain. Tapi si Waryono ini kan udah ada kerjaan, iya kan? Jadi belajar untuk menolak, supaya gak panikan lagi nanti lo. Betul gak? Nah, coba sekarang buat Waryono, kamu belajar nolak ya. Belajar nolak sebanyak 20 kali. Nanti yang ke-20 pasti tiba-tiba plong dengan sendirinya. Dicobain. Oke Waryono, siap. Silakan kamu coba ya. Coba. Sekarang kita lanjut ke email percintaan lagi. Kalau tadi kita udah membacakan email percintaan, ada yang norak, ada yang tidak norak. Nah sekarang ini tidak norak juga. Kali ini di-emailkan oleh seorang cowok yang bernama Adit Gustian. Emailnya begini teman-teman. Asik, akhirnya saya bisa curhat juga sama Mas Bro. Oke Mas Bro, jadi begini curhatan saya. Kenapa ya saya tuh kalau merjuangin cinta selalu berakhir kepada orang yang salah? Aku pacaran udah 3 tahun Mas Bro, dan selama ini aku selalu disakitin sama dia. Tapi aku masih sama dia Mas Bro. Aku udah sering dikecewain, tapi hubungan aku serius loh sama dia Mas Bro. Nah cuman yang jadi masalah Mas Bro, setelah dia kerja di kantor, dia jadi berubah sama gue, sampai akhirnya gitu gue gak tahan lagi. Nah pertanyaannya gue Mas Bro, tolong dong bantuin gue gimana caranya supaya gue bisa melepas dia nih, orang yang udah pacaran sama gue bertahun-tahun, dengan ikhlas gitu. Kenapa sih gue gak bisa melepas dia, walaupun keadaannya sangat berat? Gue masih sayang sama dia Mas Bro. Oke, ternyata kamu masuk ke dalam golongan yang curhatnya mohon maaf agak norak ya Adit ya. Saya bilang agak norak begini loh. Kalau saya bilang norak jangan tersinggung. Tolong jangan tersinggung, supaya kamu belajar. Kalau dalam pagar kehidupan Adit, kita sudah belajar. Kalau kita berada dalam keadaan yang tidak membuat kita menjadi maju, atau justru membuat kita jadi tersiksa, kita punya kebiasaan di pagar kehidupan adalah hijrah, yaitu meninggalkannya untuk sesuatu hal yang lebih baik. Itu filosofi pagar kehidupan itu. Ya, tadi kita bicara hijrah di email pertama mengenai dari keadaan keluarga yang kurang baik menuju keadaan yang lebih baik. Nah kali ini buat kamu juga sama. Tadi pertanyaannya adalah begini ya, kita jawab dulu. Kenapa sih kok gue selalu mendapatkan pasangan yang salah? Kenapa sih kok gue selalu merjuangin orang yang salah? Jawabannya sepele, karena elunya mau. Benar loh. Kamu tadi bertanya, kenapa sih kok gue selalu merjuangin orang yang salah? Kenapa sih kok aku selalu merjuangin orang yang salah? Kamu merjuangin orang yang salah karena kamu bersedia. Loh maksudnya gimana? Lu bersedia. Kalau lu gak bersedia, lu mundur dari awal. Ngapain dari awal udah tahu dia nyakitin kamu? Udah tahu dia gak menghargai kamu? Mundur dong. Tapi berat Mas Bro, berat itu karena pikiran kamu sendiri. Pikiran kamu sendiri yang terkontaminasi oleh drama, oleh lagu-lagu cinta yang mohon maaf norak. Jadinya kamu menganggap cinta seperti itu tuh wajar. Aduh, kayaknya kalau gue lepas dari dia, wah, kayaknya berat, aku merana. Oh cinta, kenapa engkau begitu menderita? Aduh. Kasihan gak sih kamu sama diri kamu sendiri? Teman-teman yang mungkin masalahnya sama kayak Adit nih. Kasihan gak kamu dengan diri kamu sendiri yang membiarkan diri kamu dikendalikan oleh orang yang salah gitu? Iya kan? Nah kalau pertanyaannya kenapa gue merjuangin orang yang salah? Karena kamu memberikan izin itu untuk terjadi. Kalau memang kamu tidak memberikan izin, ketika itu terjadi pertama kali, kamu mundur. Mundur. Gue gak mau nih diginin nama cewek. Sebelum terlalu lama, mundur. Itu namanya orang punya prinsip. Kalau kamu menyediakan diri ya udah, jangan salahin dia dong. Kamu yang ngebukain pagar, dia masuk. Begitu dia masuk ternyata orang yang nyakitin kamu terus, udah kelamaan susah ditinggalin. Ya, salah siapa? Salah kamu. Nah sekarang bagaimana Mas Bro? Oke, gue tahu gue salah. Terus gimana caranya gue bisa ninggalin dia nih yang udah terkadung lama pacarannya? Caranya adalah begini, taruh di otak kamu. Kamu katakan bersama saya, Adit ya. Kalau Adit kamu mendengarkan saya dan juga mungkin orang-orang yang punya masalah kayak Adit, kamu ikuti perkataan saya. Perkataannya adalah begini. Diri gue lebih berharga daripada dia.
Kamu katakan, diri gue, sambil megang dada ya, diri gue lebih berharga daripada dia. Kamu katakan lagi bersama saya, sambil memegang dada juga, gue harus mencintai diri gue kalau cinta gue mau bener. Ulangi lagi, gue harus mencintai diri gue sendiri terlebih dahulu sebelum mencintai orang lain kalau cinta gue mau bener. Gitu ya. Jadi intinya, Adit, kamu butuh menghargai diri kamu sendiri dulu sebelum kamu menghargai orang lain. Cintai diri lu dong. Jangan mentang-mentang dia mungkin bagi kamu adalah bidadari, secantik-cantiknya bidadari, dia punya kekurangan juga loh. Cuman belum ketahuan. Nanti begitu ketahuan, kamu ngerasa, aduh, ternyata bidadari gue kayak begini kelakuannya. Ngapain dulu gue sampai main drama? Jelep. Nah, supaya itu nggak terjadi, ya, jangan lebay. Jangan main drama. Cari orang-orang yang bisa menghargai kamu, menerima kamu, dan membuat hidup kamu menjadi lebih normal dengan tidak ada drama. Oke, Adit? Jelas ya? Oke, tanpa terasa kita sudah masuk ke menit 55. Coba kamu lihat, kita sudah 50 menit loh berbicara dan mengobrol asik tadi ya dengan email-email yang seru-seru. Nah, kali ini saya akan membaca 2 email lagi, dan email berikutnya ini keren. Email berikutnya ini juga bisa mewakili mungkin permasalahan hidup kamu, teman-teman yang ada di pagar kehidupan. Pertanyaannya begini. Dari seseorang yang bernama Ade Bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabar baik mas Aryan sendiri gimana? Semoga sehat selalu ya, amin. Saya mau curhat dong. Menurut Mas Aryan, perlu nggak sih kita sholat istiqoroh atau meminta petunjuk Tuhan supaya kita diberi petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang semua yang ingin kita tuju? Sedangkan menurut saya mas bro, apa yang saya tuju itu sudah meyakinkan bahwa itu benar. Perlu nggak sih kalau kita udah merasa yakin gitu mas bro, kita melibatkan sang pencipta untuk memberikan petunjuk mana kira-kira yang paling benar buat kita seandainya kita menghadapi pilihan. Terima kasih sebelumnya sudah membacakan dan memberikan peluang saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, pertanyaan ini bagus nih teman-teman. Ada banyak di antara kamu semua yang mohon maaf kadang-kadang sombong. Mas bro, gue yakin nih, kalau gue kuliah jurusan ini yang gue mau nih, gue pasti sukses mas bro. Wih, mas bro, gue nih kalau gue ingin menjadi seorang yang sukses mas bro, gue harus berguru dengan si A nih, karena gue yakin nih, kalau gue berguru dengan si A, gue pasti sukses. Atau mungkin kalau asmara, gue nikah sama dia pasti happy mas bro, dia kan orang kaya. Gue kalau punya suami kaya nih, pasti gue juga ikutan kaya, pasti gue sukses dong, pasti happy dong mas bro, iya kan? Jawabannya tahu dari mana? Tahu dari mana? Tidak akan pernah kita tahu yang namanya masa depan. Kalau kita tidak pernah tahu yang di depan itu nantinya gimana, kenapa sih kita tidak mengkontak segala sesuatu hal yang lebih tinggi dari kita? Siapa yang lebih tinggi dari kita? Ya jelas yang menciptakan kita dong. Jadi kalau menurut Ade Bangun, saya udah yakin mas bro dengan pilihan saya. Berarti saya nggak perlu lagi dong sholat istiqoroh. Justru ketika kamu merasa yakin dan kamu ngerasa tidak perlu lagi sholat istiqoroh atau minta petunjuk Tuhan, kalau menurut saya itu sombong. Loh ya, bener itu sombong. Dan percaya atau enggak, ketahuilah bahwa ketika kamu sombong, di situ kamu jatuh. Loh iya dong. Iya kan? Di sini saya membaca di email kamu udah yakin dengan pilihan kamu. Dan karena kamu yakin, kayaknya gue gak perlu lagi deh sholat istiqoroh. Gak perlu lagi deh berdoa. Nih teman-teman, saya sebagai sahabat kamu cuma pengen bilang begini. Kita sebagai manusia, cara berpikirnya itu terbatas loh. Setinggi-tingginya IQ kamu, sepandai-pandainya kamu, sehebat-hebatnya kamu, selalu ada orang yang lebih hebat dari kamu. Itu pertanda cara pandang kita itu terbatas. Kalau cara pandang kita terbatas, berarti belum tentu sesuatu hal yang lu pikir bener itu bener.
belum tentu sesuatu hal yang lu pikir nanti bisa menjamin kebahagiaan lu, itu bisa memberi lu bahagia. Belum tentu. Nah terus gimana? Pakai yang namanya dialog kepada Sang Pencipta. Berdoa. Kalau Islam namanya sholat istikharah. Kalau mungkin non-muslim, pakai berdoa. Selalu kontak dengan Sang Pencipta. Karena yang terbaik menurut kita belum tentu yang sebenarnya kita butuhkan. Itu dia kuncinya. Ya. Nah sekarang, di email terakhir ini saya akan membacakan sebuah email yang bisa menginspirasi kamu semua. Email kali ini ditanyakan oleh seorang sahabat pagar kehidupan yang bernama Cucu Suprapto. Pertanyaannya bagus nih. Pertanyaannya adalah mengenai alam bawah sadar. Nah, kalau kamu mungkin penonton video pagar kehidupan yang sudah cukup lama, kamu tahu betul ya bahwa banyak video saya yang selalu menyinggung hukum tarik-menarik, The Secret, yang berhubungan dengan alam bawah sadar gitu. Nah, sekarang pertanyaannya juga keren-keren nih dari seseorang yang bernama Cucu Suprapto. Pertanyaannya begini, Mas Bro, terima kasih loh udah memberikan saya kesempatan untuk saling sharing, terutama mengenai permasalahan hidup. Oke, saya ingin bertanya. Pertanyaan saya ada beberapa, tapi tolong jawab dengan jawaban yang singkat. Oke, yang pertama, seberapa besar pengaruh alam bawah sadar terhadap perkembangan hidup kita? Yang kedua, ada gak sih teknik tercepat memasuki alam bawah sadar dan men-setting alam bawah sadar kita? Oke, nomor satu dulu. Seberapa besar pengaruh alam bawah sadar kita, Mas Bro, terhadap perkembangan kehidupan kita? Nah, sekarang gini teman-teman. Kalau kita bicara soal alam bawah sadar, kamu pernah gak sih mengalami sesuatu hal yang berhubungan dengan perasaan takut, tapi kamu gak tahu kenapa, kok gue bisa ngerasain takut ya kepada hal ini? Misalnya, kamu minder gitu. Kalau ngelihat mungkin hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan percintaan, kamu kayaknya tuh alergi gitu. Kamu takut untuk menjalani hubungan cinta. Padahal mungkin kamu belum pernah pacaran, tapi kamu takut dengan cinta. Nah, kenapa bisa begitu? Bisa jadi alam bawah sadar kamu terprogram bahwa cinta itu menakutkan. Loh, kok bisa terprogram, Mas Bro? Bisa jadi kamu ngelihat papa mama kamu berantem, sehingga kamu putus asa dengan cinta. Alam bawah sadar kamu membuat sebuah program bahwa cinta itu menakutkan. Contoh alam bawah sadar seperti itu. Nah, pertanyaannya tadi bagus. Bisa nggak, Mas Bro, alam bawah sadar memprogram kita menjadi lebih baik? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena alam bawah sadar lu itu yang akan menuntun lu secara tidak sadar kepada hal yang kamu pikirkan. Contoh, orang yang alam bawah sadarnya benci dengan lawan jenis, dia susah dapat jodoh. Bukan karena dia nggak ganteng atau nggak cantik, bukan karena dia nggak layak, tapi karena alam bawah sadar dia sudah memberikan pagar untuk tidak mendapat jodoh. Jadi orang-orang kayak gini, biasanya dia bingung, kok gue nggak dapet jodoh ya bro? Setelah ditelusuri, ternyata alam bawah sadar dia membenci lawan jenis. Nah, penyebabnya macam-macam. Bisa mungkin dia dulunya mohon maaf diperkosa. Bisa dulu mungkin dia pernah disakiti sama mantannya dengan sedemikian hebatnya. Bisa juga mungkin dia ngelihat papa mamanya pukul-pukulan sampai dia sakit hati dengan cinta dan sebagainya. Nah, pertanyaan kedua. Ada nggak sih teknik yang paling cepat untuk bisa memprogram alam bawah sadar kita menuju hal yang kita mau? Jawabannya ada. Teknik itu yang saya beri nama visualisasi. Nah, visualisasi nanti ada videonya tersendiri. Kamu tenang aja, karena caranya tidak mungkin saya jabarkan di sini karena akan terlalu panjang. Nah, pertanyaannya belum selesai nih. Ada pertanyaan yang paling bagus dan paling lucu. Pertanyaannya gini nih, dengerin teman-teman. Ini lucu banget nih. Apa sih perbedaan antara motivator, dukun, dan penasihat spiritual? Pertanyaannya unik loh, ini dari Cucu Suprapto juga. Dia nanya, apa perbedaan antara motivator, dukun, dan penasihat spiritual? Oke Cucu, pertanyaan kamu cukup unik, dan saya akan menjawabnya. Menjawabnya gampang. Beda nggak sih antara dokter, bidan, dan polisi? Di antara dokter, bidan, dan polisi, mana yang paling beda sendiri? Betul, polisi. Sama seperti pertanyaan kamu, motivator kok disamain nama dukun, itu sama dari mananya?
Kalau motivator sama penasihat spiritual masih sama. Tapi kalau sama dukun, kita nggak suka main menyan. Tolong deh, ya, jangan samain sama dukun dong. Kita nggak suka main menyan, ya, nggak suka main asap gitu. Kayaknya bikin batuk, nggak enak, ya. Jadi bedanya jelas beda. Yang satu main klinik, kita nggak main klinik. Penasihat spiritual pun nggak main klinik. Mainnya itu adalah ilmu agama rata-rata, ya, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan jiwa. Jadi jangan disamain sama dukun, oke? Cucu, aduh, kamu nih, kamu sudah mencoba-coba ya, mencoba-coba memberikan pertanyaan unik kepadaku di hari ini. Pusyang aku, oke? Nah teman-teman, itu aja yang bisa saya bacakan di email-email kali ini. Bagaimana? Dari email yang kita bacakan di depan sampai belakang ini, kayaknya cukup unik ya. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita bacakan tadi, email-email yang kita bacakan tadi yang membuat kita menjadi mengerti. Ternyata selama ini hidup elu, hidup kita, tidak ada apa-apanya dibandingkan orang lain yang masalahnya lebih susah. Contohnya yang di depan tadi, ya, yang paling depan tadi, email paling depan tadi, coba deh kamu di posisi dia, dimana punya kakak tadi depresi, hampir sakit jiwa ya, yang satunya bipolar, yang satunya depresi, sementara dia sendiri pun minderan dan pemalu. Kenapa? Karena tinggal di lingkungan keluarga yang mungkin bersatu tapi tidak hidup. Coba ya, bagi kamu yang sekarang masih punya keluarga, ayo bersyukur dong. Jangan main drama sama pacar kamu. Mendingan kamu kembali kepada keluarga kamu dan nikmati momen-momen indah bersama mereka. Karena pada dasarnya begini, hidup itu sederhana. Saking sederhananya, Yang Maha Kuasa itu sudah memberikan solusi di depan mata kamu. Solusi bagi hidup ini adalah cuma satu. Kembalikan semuanya kepadanya. Betul, karena selama ini bisa jadi kamu lupa untuk kembali kepada yang menciptakan kamu dalam bentuk doa ataupun ibadah. Mulai saat ini, ayo teman-teman, yuk kita kembali kepada yang menciptakan kamu dan saya, yaitu kepada Tuhan semesta alam. Kembalikan diri kamu dalam keadaan penuh kepadanya. Jangan bertanya kepada saya, tapi bertanyalah kepada Sang Pencipta kamu terlebih dahulu ketika kamu sedang mengalami masalah. Karena bisa jadi, percaya atau enggak, selama ini masalah hidup kamu selalu didominasi oleh kesombongan kamu. Benar, kesombongan kamu yang tidak mau menyentuh kuasa Sang Pencipta, yang tidak mau meminta dan berdiskusi kepadanya hanya karena kamu merasa dia tidak ada. Padahal dia ada, dan dia selalu menunggu kamu untuk kembali kepadanya. Saya Aryan Surya, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.